Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Nah, di video kali ini aku mau buat salah satu chart yang biasa digunakan sebagai salah satu acuan awal dalam menentukan fokus analisis pada bisnis. Nah, jadi apa sih chartnya? Oke, jadi chart tersebut adalah Pareto chart. Mungkin bagi sebagian teman-teman udah tahu ya apa itu Pareto chart. Nah, bagi sebagian yang lain yang belum tahu apa itu Pareto chart, sebetulnya yang dimaksud dengan Pareto chart ini adalah sebuah prinsip yang dibuat oleh Vilfredo Pareto, yaitu seorang engineer dari Italia yang membuat observasi 80% dari lahan dimiliki oleh 20% dari populasi. Nah, prinsip Pareto ini, atau yang sering dikenal dengan aturan 80-20, menyatakan bahwa 80% hasil berasal dari 20% usaha. Oke, jadi kita lihat Vilfredo Pareto di Google. Kita tulis saja Vilfredo Pareto ya. Nah, udah ada suggestion-nya ya teman-teman. Coba lihat. Ya, ini dia salah satu aturan Vilfredo Pareto, yaitu di sini ada efforts-nya 20%, results-nya 80%. Nah, Wilfredo Pareto ini sendiri menyatakan di sini the secret to success by achieving more with less. Nah, jadi intinya adalah semakin banyak hasilnya, akan tetapi dengan usaha yang lebih sedikit gitu, atau yang sangat sedikit. Contohnya di sini 20% usahanya, lalu hasilnya adalah 80%. Ya, ini hanya perumpamaan aja teman-teman. Dalam aplikasinya, terkadang bisa jadi 70%, 30%, atau nilainya bahkan beda. Intinya adalah usahanya sedikit, hasilnya banyak. Gitu. Oke, jadi kita coba lihat aja chartnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh chartnya yang akan kita buat nanti di Tableau. Ini masih menggunakan data dari Global Superstore juga ya teman-teman. Jadi di sini ada country, kemudian di sini kita melihat profit dari masing-masing country itu. Di sini ada United States, China, India, French, Jerman, Australia, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali teman-teman di sini. Kalau kita lihat di sini, ini country-nya ada, ini udah aku hitung count listing tadi ya, ada 147 country. Nah, jadi kita coba lihat di sini, ini kan belum ada labelnya ya, belum ada nilainya di sini. Aku coba tampilin labelnya dulu. Ya, seperti ini ya teman-teman, ini emang sangat menumpuk ya. Coba kita bisa lihat dulu. Di sini, ya ini dia, kita coba lihat nilai 80%-nya atau kumulatifnya ya. Jadi ini ada di sini. Nah, nilai-nilai yang ditampilkan ini adalah persen dari total ya. Jadi misalnya di sini United States berapa persen? Misalnya di sini dia 19%. Kemudian dijumlahin lagi di sini China ini kan lebih sedikit ya. Pasti dia ya ini kira-kira setengahnya ya. Mungkin kalau 19% setengahnya itu ada sekitar ini kan 19,9 ya. Oke lah, kita anggap aja setengahnya 10%. Nah, di sini mungkin 19,9 ditambah dengan 10%. Yang ini kemudian ditambah lagi dengan ini pasti dia lebih kecil daripada 10%. Anggaplah ini 8%. Jadi 19,9% ditambah dengan 10%, ditambah 8%, ditambah di sini misalnya dia 7,8%, dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian di sini hasilnya jadilah 81,9% untuk country Kuba ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini seperti yang aku bilang tadi, 80-20 itu bisa jadi dia beda nilainya, nggak plek ketiplek, akan tetapi bisa aja lebih 81,9, 3, 84, dan lain sebagainya. Nah, kita coba di sini untuk menghitung berapa sih usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil 81,9%. Nah, kita lihat di sini, Kuba ini kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Jadi dia ada di urutan 11 besar ya, top 11. Nah, kemudian kita coba hitung lagi 11 dari 147 itu berapa persen ya? Nah, kita coba 11 banding 147. Dia ada 0,074. Coba kita kalikan dengan 100. Nah, ini dia hasilnya adalah 7,48%. Nah, jadi hanya dengan 7,48% usaha aja, itu bisa menghasilkan 81,9% hasilnya. Jadi kita bisa fokus pada mengembangkan atau meningkatkan ya kualitas produknya atau penjualannya di negara-negara tersebut di rentang 81,9% ini. Nah, begitu teman-teman prinsip Pareto chart. Berarti marketnya kita kembangin lagi di US, China, India, Prancis, Jerman, Australia, UK, Meksiko, Spain, El Salvador, dan juga Kuba.
Nah, fokus kita pada negara-negara tersebut dengan usaha yang kecil, kan tetapi hasilnya besar. Oke, sekarang kita coba aja bagaimana caranya membuat Pareto chart. Nah, di sini kita coba dulu sheet baru ya teman-teman. Kemudian kita coba di sini untuk membuat grafik Paretonya dengan cara menarik country-nya ke column. Lalu kemudian apa yang ingin kita hitung di sini? Apakah profit, quantity, ataukah sales? Nah, kita pakai contoh yang tadi, kita di sini ingin menghitung profit ya teman-teman. Kita coba tarik profitnya ke sini. Nah, kemudian untuk membuat Pareto chart, kita membutuhkan dua grafik. Nah, contohnya di sini, grafik yang kita butuhkan adalah grafik bar chart sama line chart ya. Yang seperti ini adalah line chart. Oke, kemudian kita coba balik lagi ke sini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan dulu atau sort ya dari besar ke kecil. Nah, kemudian kita klik di sini aja, maka kita udah mendapatkan top country ke yang paling rendah gitu ya. Dari yang paling tinggi ke paling rendah profitnya. Nah, selanjutnya kita ingin membuat line chartnya. Oleh karena itu, yang mesti kita lakukan adalah mengcopy ini, sum profit ini, kemudian kita copy ke sebelah sini. Jadi kita buat dua ya, sum profitnya, dengan cara tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian tahan, dan klik di sini sambil menahan juga ya tombol kontrol, kemudian lepaskan di sini. Maka akan terbentuk dua grafik. Kemudian yang mesti kita lakukan adalah membuat dua grafik ini menjadi satu, atau satu sumbu ya. Jadi caranya adalah dengan klik kanan di sini, kemudian kita jadikan dual axis. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia sudah jadi satu ya. Ini nggak kelihatan dia karena saling bertindihan. Udah satu sumbu ya. Kemudian untuk membuat Pareto chart-nya, kita mesti melakukan setting dulu terhadap grafik ini agar terbentuk seperti tadi ya, seperti line tadi. Dengan cara klik kanan di sini, atau kita juga bisa klik drop down ini, kemudian add table calculation. Nah, di sini kita untuk calculation type-nya, kita bisa ganti settingnya menjadi running total. Nah, kemudian udah mulai kelihatan ya, dua grafik tadi udah mulai terpisah. Nah, settingan selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah add secondary calculation. Nah, jadi karena ada dua grafik, kita mesti buat dua kalkulasi juga. Yang pertama adalah running total. Nah, untuk yang kedua, agar terbentuk menjadi persentase tadi, seperti 81,9% tadi itu, kita mesti membuat percent of total. Kita pilih percent of total, kemudian saya balikan lagi, X, ini otomatis menyimpan ya settingannya. Hanya kita klik X aja, nggak mesti apply. Lalu, di sini kita udah bisa lihat bahwa kita memiliki dua settingan grafik ya, di sini teman-teman. Yang pertama, yang kedua ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini, misalnya di sini kita ganti otomatiknya menjadi bar atau bar chart teman-teman. Nah, di sini. Maka sudah terbentuk kembali bar chart-nya. Kemudian untuk yang grafik kedua kita, di sini kita ganti otomatiknya menjadi line. Nah, sudah mulai terbentuk ya line-nya teman-teman. Akan tetapi di sini masih kurang jelas ya kelihatannya seperti line-nya seperti di belakang atau mungkin ini di depan, kita nggak tahu. Nah, coba kita ganti warnanya yang berbeda. Misalnya kita pakai contoh yang sama aja ya dengan yang udah aku buat sebelumnya, yaitu warna orange. Nah, ini kelihatan bahwa grafik yang line ini ada di depannya posisinya. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, kita ini masih polosan ya, belum ada labelnya. Kita belum tahu nih berapa persennya kan. Sebetulnya di sini udah bisa ya kalau kita arahkan ke sini kursor kita, bisa kelihatan nih. Nah, di sini ada El Salvador, Spain, mana lagi ya? 8,6. Nah, Kuba di sini ya. Kita bisa lihat 8,6. Oh ya, di sini ada yang 81,6 ya, lebih mendekati ke 80 gitu, 80-an ya. Oke, jadi karena kita tadi udah menghitung Kuba, ya udah untuk contoh kali ini kita pakai Kuba dulu aja ya teman-teman. Karena itu kan bisa disesuaikan dengan kalian. Kalian bisa pakai 7,8%-nya kah? Atau mungkin kalian cari yang 20%-nya, coba dihitung lagi di sini. Berapa banyak negara yang digunakan dengan perbandingan dibagi 147 tadi ya teman-teman gitu. Maka hitung sampai mana sih untuk mendapatkan 20% itu di sini. Misalnya kalau kalian ingin makainya 20%, atau jika kalian ingin menggunakan 7,8% seperti yang aku bilang tadi, kita menggunakan Kuba di sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan labelnya. Caranya adalah dengan menarik profit ini. Nah, jadi sebelumnya posisi ini, teman-teman, ini mewakili urutan grafik kita. Nah, jadi untuk sum profit yang ada di sini, ini mewakili sum profit yang ada di sini.
Kemudian sum profit yang ada di sini mewakili sum profit yang ada di sini. Nah, kemudian apabila kita ingin menampilkan yang nilai yang ada di sini, maka kita copy atau tarik dari sini ke sini ya teman-teman. Nah, caranya kita nggak bisa langsung tarik gitu aja. Kalau kita tarik langsung kayak gini, maka yang di sini akan hilang. Ini aku undo lagi ya. Caranya adalah dengan tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik ini sum profit, lalu tarik sambil tahan ya tombol kontrolnya, tarik ke sini, kemudian lepaskan di sini. Nah, itu adalah cara mengcopy variabel ini ya atau nilai ini. Nah, jadi kita punya dua di sini, ada satu di sini, kemudian ada satu lagi di sini untuk label. Nah, sudah terlihat nih teman-teman. Untuk line chartnya sekarang kita sudah memiliki labelnya ya. Label dalam bentuk tadi itu adalah percent of total ya. Percent of total ya, betul. Nah, kemudian untuk yang bar chart di sini kita tarik dari sini atau kita copy dari sini teman-teman. Dan cara tekan tombol kontrol tadi, kemudian klik di sini, lalu lepas di sini. Nah, kemudian ada nilai-nilainya. Di sini sudah ditampilkan. Kemudian bisa kita customize lagi tampilannya seperti apa, apakah seperti ini kelihatan semua. Nah, di sini ada yang minus ya. Ini juga minus ini kita belum tahu ya apakah dia ada outlier di sini atau emang ya ini mesti kita cleaning dulu sih datanya ini karena ini datanya belum clean. Hanya untuk tutorial pembuatan grafik saja ya teman-teman, cara membuat grafiknya seperti apa, jadinya masih ada nilai-nilai yang seperti ini. Yang minus-minus ini kita belum tahu, kita mesti menganalisa lebih dalam lagi, melihat outlier-nya, ya dengan cara melihat minimum maksimumnya, kemudian melakukan cleaning, dan preprocessing lainnya, dan analisa lainnya teman-teman. Nah, kemudian kita coba ganti di sini menjadi fixed height. Maka akan seperti tadi. Nah, kemudian kita coba di sini rapikan tampilannya teman-teman. Coba kita lihat di sini, yang ini, untuk yang minus-minus ini kita coba untuk take out aja. Exclude. Oke, jadi ditampilkan adalah yang plus-plus saja ya. Nah, jadi setelah nilai-nilai tadi di take out, maka otomatis di sini juga akan berubah dong, gitu ya. Jadi Kuba ini di sini hanya 64,55% aja. Nah, jadi 80%-nya ada di mana di sini kita coba lihat. Ya, mungkin ada di oh iya, 80%-nya di sini ada di Itali. Nah, teman-teman bisa coba hitung lagi nih, berapa besar di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, 23 dibagi dengan totalnya tadi, bukan 147 lagi ya, karena yang tadi itu udah dibuang. Yang paling ujung tadi itu udah dibuang di sini, masuknya ke filter sini. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa coba praktekkan untuk menghitung apabila country yang minus tadi udah dibuang. Nah, jadi 80% ada di sini. Kemudian teman-teman cari tahu usahanya berapa persen sih yang dibutuhkan dengan Italia ini top 23 country tadi untuk profitnya. Nah, kemudian kita di sini coba lanjut untuk visualnya ya teman-teman. Jadi di sini yang sum profit yang pertama tadi kita ganti labelnya. Karena ini kan di atas dia, kita ingin letakkan di tengah-tengah. Maka kita pilih alignment, kemudian dia posisinya ada di tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada sebagian yang sudah jelas, ada yang belum jelas juga ya. Coba kita misalkan. Nah, ini jadi lebih kelihatan kan ya. Tapi memang tulisannya nggak kelihatan ya teman-teman. Gitu. Jadi intinya di sini adalah secara tidak langsung kita sudah bisa membuat Pareto chart. Nah, jadi di sini kita lihat profit United States ini adalah 286.397 USD ya. Kemudian selanjutnya ini China, ini India ya. Ini French ada 109.000, kemudian Jerman 107.000, 103.000 dan sebagainya. Nah, coba kita tampilannya kita hilangkan dulu ya untuk yang ini agar lebih rapih ya. Nah, seperti ini sudah jadi ya teman-teman untuk grafik Pareto-nya. Jadi intinya adalah dengan menggunakan grafik ini kita bisa mengetahui fokus utama kita dalam mengembangkan pasar ataupun produk kita gitu ya, meningkatkan kualitas produk kita hanya untuk 20%-nya saja seperti tadi gitu ya. Atau bahkan bisa usahanya lebih kecil lagi seperti yang udah aku jelasin tadi, ada 7,6%, atau bahkan kalau kalian ingin mencari di sini yang Itali, ini bisa kalian cari ya 80% hasilnya ini atau 80,05% hasilnya ini ada di berapa persen usahanya dengan menghitung jumlah total setelah di take out karena ada nilai minus tadi, jumlah total negaranya,
kemudian dibagi dengan 23 tadi. Kita kali ini ada di urutan ke-23 kayak gitu ya. Jadi kita bisa fokus pada top 23 ini nantinya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk grafik-grafik lainnya akan aku jelaskan pada video-video selanjutnya. Jika masih ada yang kurang jelas dengan video ini, kalian dapat menanyakannya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video terbaru aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sehat-sehat selalu, dan insya Allah see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.